Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial itu perihal Shutterstock. Jadi ada suatu hal yang baru, artikel yang unik di Microstock Indonesia Raya, yaitu bahwa rencana Shutterstock itu akan menetapkan setiap mulai di 2021 itu nanti akan ada reset status. Misalnya teman-teman itu sekarang udah mencapai level 5, nanti tanggal 2021 itu akan direset ke level 1 lagi, teman-teman. Baik, kita mulai saja. Nah, teman-teman, jika teman-teman masih baru berkunjung ke channel saya ini, jadi silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada berita terbaru seputar dunia Microstock, yaitu Shutterstock, teman-teman, yang sekarang akan kita bahas. Tapi hari ini itu saya membaca postingan seseorang, ini namanya, di grup Microstock Indonesia Raya. Dia bilang kalau misalnya nanti Shutterstock itu akan menerapkan pricing system terbarunya. Jadi misalnya saat ini saya bilang, misalnya teman-teman sekarang udah bisa sampai pada tingkat level 5, yaitu di mana downloadnya itu setiap bulan antara 2.500 sampai 25.000. Jadi mendapat pembayarannya itu sekitar 35%, teman-teman. Nah, untuk tahun 2021 nanti, status teman-teman ini setiap tanggal 1 Januari akan direset menjadi level 1 lagi, teman-teman. Jadi otomatis kalau posisinya seperti itu, teman-teman nanti bakal butuh 1 tahun lagi untuk mencapai level 5. Tapi kalau teman-teman udah mencapai level 5 dengan downloadannya 2.500 per bulan, itu langsung bisa lompat ke ke level 4, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru mungkin ini nggak terlalu bermasalah, apalagi masih level 0, belum masuk level 1, di mana downloadan tiap bulannya sampai 100. Tapi untuk pemain-pemain yang sudah lama, yang sudah bermain di Microstock, di Shutterstock, ini sangat berpengaruh sekali, teman-teman, untuk pendapatannya. Nah, saya juga ada lihat juga channel luar bule, itu sempat hangat juga di pembicaraan. Jadi kalau teman-teman belum tahu Shutterstock itu apa, Shutterstock itu salah satu model agensi yang bisa menjual berbagai macam bentuk, misalnya foto, video, kemudian juga bisa juga berupa vektor atau desain. Nah, dengan adanya peraturan terbaru ini, otomatis ya penghasilan teman-teman yang misalnya susah payah teman-teman dapatkan, misalnya teman-teman butuh waktu 5 atau setahun untuk mencapai level 1. Nanti ya kalau teman-teman misalnya masuk di tahun 2021 tepatnya tanggal 1 Januari itu bakal direset lagi level 1, teman. Jadi ya begitu, direset lagi jadi level 1 tiap tahun seperti itu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan, apalagi kontributor-kontributor yang bule yang di luar itu ini meminta hal ini agar tidak diberlakukan. Tapi ya mau gimana lagi ya, teman-teman, kita kan di sana cuma numpang. Kita kan hanya sebagai kontributor. Nah, ada beberapa saran yang saya dapatkan di internet, tapi sebelumnya saya akan jabarkan dulu yang ini. Jadi kita baca dulu. Menurut postingan Mas Rudolf Allen ini, katanya dengan struktur earning yang baru, perhitungan level ini dihitung dari jumlah download per tahun yang direset per 1 Januari setiap tahunnya, bukan lagi menggunakan total earning. Tidak fairnya ini dimulai per bulan Juni, baru 5 bulan sudah terhitung, padahal resetnya per tanggal 1 Januari. Contohnya, download saya baru 23 ribuan, sedikit lagi 25 ribu downloadan, jadi terpotong 3% dan hampir 10% dari segi earning. Harusnya kalau mau fair hitung per tanggal 1 Januari tahun depan.
Oh, ya ya ya. Berita baiknya untuk kontributor pemula sepertinya akan naik persentase earningnya pada bulan Juni 2020 karena earning levelnya tidak dihitung dari total earning lagi, melainkan total download sampai bulan Mei. Selamat kepada Microstock pemula yang total download per bulannya 100 lebih. Karena akan langsung menjadi 30% yang tadinya 25% tidak usah menunggu sampai earning $500 untuk menjadi 33%. Ya, maksudnya tadi kalau misalnya dalam waktu ini tadi yang seperti dibilang tadi dan teman-teman udah mencapai ini teman-teman misalnya dapat mencapai 500 itu teman-teman langsung bisa mendapatkan pembayaran sebesar 30%. Tapi kalau misalnya kontributor yang lama, ini sangat berpengaruh sekali ya teman-teman. Berita buruknya tahun depan 2001 akan banyak kontributor yang akan dirugikan. Parahnya semua kontributor baik besar maupun kecil akan direset pada tanggal 1 Januari 2021 menjadi level 1 dengan persentase earning menjadi hanya 50%. Gila, terpotong 50-60% lebih dalam segi earning. Kita harus merangkak dari awal lagi untuk menaikkan level earning setiap tahunnya. Tapi aturan ini saya masih belum jelas. Bagaimana perhitungannya? Apakah akan dihitung per bulan total downloadnya atau pada akhir tahun? Kalau akhir tahun, siap-siap microstocker turun gaji 50-60% pada tahun 2021. Saya lagi mencoba menghubungi Shutterstock untuk penjelasan lebih detail. Kalau microstocker mau, silakan bertanya langsung ke Shutterstock dan tolong update ke teman-teman di sini. Sisi baiknya mungkin kita harus tetap semangat, jangan patah arang. Bagaimana menurut microstocker? Keep feeding the capitalist, tetap semangat. Nah, yang menarik di ini di kolom komentarnya. Jadi ada beberapa kolom, ada yang berkomentar di postingan ini. Bentar. Lagi loading. Nah, ini katanya, ini yang ditunggu-tunggu. Ada ya yang mau mencerahkan. Earning untuk sistem subscribe kemungkinan akan seperti ini. Sedangkan untuk kalau kita kan tidak subscribe ya teman-teman, kita kan kontributor. Sedangkan untuk on demand enhance dihitung sesuai masing-masing level. Tabulasi di atas dapat dari anggota forum, bukan data resmi dari jadi masih bisa berubah. Makasih banyak. Kemudian ya memang ada berapa stok situs microstock situs selain Shutterstock itu ya mungkin udah ada yang mulai banting harga, makanya untuk bisa kompetitif lagi mungkin maksudnya Shutterstock ini itulah ada perubahan di pricingnya. Kemudian nah ini kata ini pengguna yang di grup itu tersebut juga yang komentar di postingan ini katanya ada yang bilang kontributor luar negeri pada protes. Ya memang saya juga ada cek di YouTube juga ada berapa yang kontributor yang komplain perihal diberlakukannya ini teman-teman peraturan terbaru di Shutterstock itu dan pada mau tutup akun. Kemudian ini juga setiap Januari semua akun terjun ke level 1. Iya. Kita lihat dulu. Iya. Nah, jadi di sini saya hanya mau menunjukkan bahwa kalau misalnya teman-teman yang masih baru mungkin nggak ada masalah ya teman-teman. Tapi efeknya itu terasa untuk kontributor yang lama yang udah banyak stoknya. Jadi kalau teman-teman pingin lebih lengkap lagi, itu teman-teman bisa browsing ke YouTube juga. Saya juga sebenarnya dapat topiknya itu dari YouTube, teman-teman. Jadi ada beberapa channel YouTube yang saya subscribe itu komplain dia channel YouTube-nya itu tentang ini dia menyediakan footage itu video yang bisa di-download. Jadi saya perlihatkan dulu ininya. Ini saya. Oh, mana ya? Ini teman-teman nanti bisa cek langsung sini. Dia awalnya saya nonton di sini, nonton di channel ini. Judulnya itu apa yang sedang dilakukan Shutterstock. Nah ini, jadi salah satu YouTuber yang saya ikuti, dia ini adalah membahas perihal
menjual footage di berbagai macam situs microstock, misalnya seperti Shutterstock, kemudian dia juga jual di Adobe Stock, kemudian juga dia jual di Pond5. Nah, dia bilang dia juga merasa sedih, dan semua teman-teman yang bergerak sebagai kontributor di Shutterstock juga sedih karena efeknya sangat terasa sekali, teman-teman. Misalnya seperti saya bilang, kayak Rudolf Allen tadi bilang, mungkin dia ini bergerak di bidang desain, atau mungkin misalnya fotografer yang menjual fotonya. Jadi ya itu tadi dia bilang, setiap tanggal 1 Januari nanti bakal direset ke level 1 lagi, teman-teman. Nah, jadi beliau ini, kalau teman-teman pengen, ini bisa lihat ini linknya, link dia membahas tentang Shutterstock. Ini perihal dia lebih delivernya itu tentang video, tapi itu berhubungan sekali, sebenarnya nggak cuman video, bisa kita anggap semua aset digital, baik itu desain maupun foto, itu juga bisa terkena impact-nya. Nah, jadi dia kasih solusi bahwa salah satu solusi yang dia berikan itu yang bisa masuk akal, yaitu kita jangan hanya berjualan di satu microstock aja. Misalnya ya itu tadi dibilang microstock seperti Shutterstock, tapi juga mulailah berpikir untuk mengupload aset yang kita punya, entah itu foto, video, kemudian bisa juga berupa musik mungkin atau yang lain, atau vektornya itu ke situ selain microstock, Shutterstock. Bisa juga ke Adobe Stock, bisa juga ke Pond5. Nah, seperti itu. Nah, ini memang sangat sulit kata dia. Jadi tapi kita masih bisa berusaha mencari cara dan masih bisa bertahan, teman-teman, kata dia. Cuman solusi yang terbaik itu mulai mencari microstock lain untuk menaruh aset-aset kalian, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi saya tangkap dari kesimpulan videonya ini, saya tonton dari awal sampai akhir, ya kalau saat ini teman-teman hanya fokus di satu microstock seperti Shutterstock, ya mulailah berpikir untuk mengupload aset teman-teman itu tidak hanya di Shutterstock, tapi juga di banyak situs sejenis yang seperti saya sudah bilang tadi, seperti di Adobe Stock, Pond5, mungkin Dreamstime, maupun yang lainnya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalnya ada yang dikomentari, silakan berkomentar di kolom bawah. Dan jika teman-teman juga ingin bertanya atau ada saran masukan, itu silakan saja berkomentar di kolom bawah, teman-teman ya. Dan jika teman-teman tidak ingin ketinggalan, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.